Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang probabilitas yang menggunakan Markov chain atau metode Markov, di mana di sini kita ingin melihat steady state ya atau long run dari sebuah informasi yang dinyatakan. Sebelumnya kita baca dulu dan kita fahamin, lalu kemudian kita bentuk transitional matrixnya. Oke, di sini ada credit rating agency yang memberikan rating kepada perusahaan, di mana rating AA itu paling tinggi, BBB tengah-tengah, dan CCC itu paling rendah. Nah, di sini ada informasi. Contoh ya, di sini adalah current condition ya, di mana perusahaan yang punya rating AAA ya. Jadi Markov chain ini bercerita tentang probabilitas naik turun gitu ya, atau perubahan probabilitas saat ini dan nanti gitu ya. Jadi di sini kita buat dulu current sama next-nya gitu ya. Current sama next-nya. Nah, di sini perusahaan tersebut ya akan punya probabilitas untuk berubah rating atau tetap pada rating yang sama di tahun depan itu seperti apa gitu ya. Contohnya di sini kita lihat perusahaan yang sekarang ratingnya AAA tahun depan akan tetap di AAA sebesar 70%. Maka di sini kita tulis 0,7. Sedangkan kemungkinan untuk pindah ke rating BBB itu sebesar 20% atau 0,2. Dan yang terakhir perusahaan AAA kemungkinan pindah ke rating C itu sebesar 0,1. Begitu juga perusahaan yang ada di rating B kemungkinan untuk naik ke rating AAA itu sebesar 0,1, tetap pada BBB sebesar 0,6 dan turun kepada CCCC 0,3. Dan yang terakhir perusahaan CCCC yang ratingnya CCCC naik tetap di CCCC sebesar 0,7, naik kepada BBB 0,3 dan tidak ada kemungkinan untuk langsung kepada AAA. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, maka kita bisa buat transitional matrix-nya. Transitional matrix seperti ini. 0,7, 0,2, 0,1. Sini 0,1, 0,6, 0,3, 0, 0,3, dan 0,7. Nah, ketika kita diminta untuk mencari steady state, maka rumus yang nanti akan digunakan adalah transitional matrix ini ya, akan kita kali yang namanya V1, V2, dan V3. V1, V2, dan V3 ini kali ini, dan ujungnya adalah V1, V2, dan V3. Apa maksudnya V1, V2, dan V3 ini? Ini adalah steady state atau kondisi dalam jangka panjang. Oke. Nah, sehingga nanti dalam jangka panjang berapa sih perusahaan yang berada di rating AAA itu berapa persen, perusahaan yang ada di rating BBB itu berapa persen, dan perusahaan yang ada di rating C itu berapa persen. Nah, ini bisa ditentukan dengan Markov chain. Nah, untuk itu kita akan memecahkan matriks ini. Sehingga kalau misalkan dikali ini kali ini ya, sesuai dengan ininya seperti biasa ya. Di sini 0,7 V1 ditambah 0,1 V2 ditambah 0 V3 sama dengan V1. Lalu kemudian yang V2-nya di sini ini berarti 0,2 V1 ditambah 0,6 V2 ditambah 0,3 V3 sama dengan V2. Dan yang terakhir 0,1 V1 ditambah 0,3 V2 ditambah 0,7 V3 sama dengan V3. Oke, di sini angkanya jangan sampai salah. Kita cek dulu 0,2, 0,6, 0,3, 0,1, 0,3, 0,7. Oke, nah setelah ini kita bisa menggunakan sistem equation atau Cramer rule untuk mencari V1 berapa, V2 berapa, V3 berapa. Nah, setelah melakukan sistem equation, atau boleh juga pakai Cramer rule, atau boleh juga pakai Gauss-Jordan, maka diketemukanlah 3V1 sama dengan V2, dan V3 sama dengan 10/3 kali V1. Nah, ada satu persamaan yang penting di sini, yaitu V1 ditambah V2 ditambah V3 ini akan selalu sama dengan 1. Kenapa? Karena dalam jangka panjang, probabilitas itu adalah 100%. Setelah kita tukar-menukar ya, sistem equation, maka diketemukan V1 sama dengan 3,22, V2 sama dengan 9/22, dan V3 sama dengan 10/22.
Sehingga interpretasinya ini juga penting, interpretasinya V1 itu adalah V1 itu adalah 13,6%, yang V2-nya 40,91%, V3-nya 45,45%. Nah, kembali kepada interpretasi, di mana ini adalah AAA, ini adalah BBB, dan ini adalah CCC. Sehingga interpretasinya adalah dalam jangka panjang, mayoritas perusahaan akan memiliki rating CCC dalam jangka panjang. Sedangkan yang memiliki rating AAA hanya 13,6%, seperti itu. Sehingga dalam jangka panjang, perusahaan tersebut punya kecenderungan resiko kredit yang